Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar, fungsi dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. 1. Administrasi pendidikan merupakan aspek penting dalam manajemen pendidikan. Administrasi pendidikan mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam sistem pendidikan. Administrasi yang baik memastikan bahwa seluruh sumber daya pendidikan, seperti tenaga pendidik, sarana prasarana, serta kurikulum, dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Berperan dalam efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Administrasi pendidikan membantu menciptakan sistem yang tertata dengan baik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Dengan administrasi yang baik, tugas-tugas seperti pengelolaan kurikulum, evaluasi program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan optimal. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang. 3. Tujuan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Administrasi pendidikan bertujuan untuk menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Dengan sistem administrasi yang terorganisir, peserta didik dapat menerima pembelajaran yang lebih terstruktur, tenaga pendidik dapat bekerja lebih profesional, serta institusi pendidikan dapat berkembang dengan baik. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Konsep dasar administrasi pendidikan. 1. Definisi. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam dunia pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Perencanaan, menentukan visi, misi, dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengorganisasian, mengatur sumber daya manusia dan sarana pendidikan agar dapat bekerja secara sinergis. Pengarahan, memberikan bimbingan dan motivasi kepada tenaga pendidik serta staf agar mereka bekerja secara efektif. Pengawasan, mengevaluasi dan mengontrol jalannya administrasi pendidikan untuk memastikan pencapaian tujuan yang optimal. 2. Prinsip, efektivitas, efisiensi, produktivitas, akuntabilitas. Efektivitas, administrasi pendidikan harus mampu mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tenaga pendidik, serta masyarakat. Efisiensi, pengelolaan sumber daya pendidikan harus dilakukan dengan optimal sehingga tidak ada pemborosan tenaga, waktu, maupun biaya. Produktivitas, administrasi pendidikan harus dapat meningkatkan kinerja lembaga pendidikan, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Semakin baik produktivitas, semakin tinggi kualitas lulusan yang dihasilkan. Akuntabilitas, administrasi pendidikan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait, termasuk pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Fungsi administrasi pendidikan. 1. Perencanaan, planning menyusun strategi pendidikan. Perencanaan dalam administrasi pendidikan merupakan tahap awal dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dalam proses ini, disusun strategi yang mencakup kurikulum, metode pembelajaran, kebutuhan tenaga pendidik, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Perencanaan yang baik akan memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman. 2. Pengorganisasian, organizing mengatur sumber daya pendidikan. Setelah perencanaan disusun, langkah berikutnya adalah pengorganisasian, yaitu mengatur dan mendistribusikan sumber daya pendidikan secara optimal. Ini mencakup pengelolaan tenaga pendidik, staf administrasi, fasilitas sekolah, serta anggaran pendidikan. Pengorganisasian yang efektif akan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung proses belajar mengajar. 3. Pelaksanaan, actuating menggerakkan tenaga pendidik dan peserta didik. Fungsi pelaksanaan bertujuan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dengan menggerakkan semua elemen pendidikan, termasuk tenaga pendidik, peserta didik, dan staf administrasi. Kepala sekolah atau pimpinan pendidikan bertindak sebagai pemimpin yang memberikan motivasi dan arahan agar seluruh komponen pendidikan dapat bekerja secara maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan. 4. Pengawasan, controlling, evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan. Fungsi pengawasan berperan dalam mengevaluasi dan mengontrol jalannya administrasi pendidikan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Melalui pengawasan, berbagai kekurangan atau hambatan dalam sistem pendidikan dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Evaluasi ini mencakup aspek akademik, kinerja tenaga pendidik, efektivitas metode pembelajaran, serta penggunaan anggaran pendidikan. Dengan adanya pengawasan yang baik, mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. 1. Administrasi kurikulum. Mengelola perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi kurikulum agar sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan peserta didik. 2. Administrasi keuangan. Mengatur perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran pendidikan untuk memastikan transparansi dan efisiensi keuangan. 3. Administrasi kesiswaan. Mengelola penerimaan siswa baru, pembinaan, bimbingan, serta pengarsipan data siswa guna mendukung perkembangan akademik dan non-akademik mereka. 4. Administrasi sarana dan prasarana. Mengelola fasilitas pendidikan seperti gedung, laboratorium, perpustakaan, dan alat pembelajaran agar dapat digunakan secara optimal. 5. Administrasi kepegawaian. Mengatur rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, serta kesejahteraan tenaga pendidik dan staf administrasi dalam institusi pendidikan. Administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan pengelolaan kurikulum dalam sistem pendidikan agar pembelajaran berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut adalah penjelasan dari aspek-aspek utama dalam administrasi kurikulum. 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Perencanaan merupakan tahap awal dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan strategi pembelajaran. Perencanaan kurikulum harus disusun dengan mempertimbangkan standar nasional pendidikan, kebutuhan peserta didik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan kurikulum yang telah dirancang kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran. Ini melibatkan tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, serta metode yang digunakan dalam mengajar. Evaluasi. Setelah diterapkan, kurikulum perlu dievaluasi untuk mengukur efektivitasnya. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil belajar siswa, umpan balik dari guru, serta tinjauan dari pihak terkait. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan. 2. Penyusunan silabus dan RPP. Silabus, dokumen perencanaan pembelajaran yang berisi kompetensi dasar, materi pokok, indikator pencapaian kompetensi, strategi pembelajaran, serta penilaian. Silabus menjadi panduan utama dalam penyusunan pembelajaran setiap mata pelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP adalah dokumen yang lebih rinci dari silabus, mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan belajar mengajar, media pembelajaran yang digunakan, serta teknik evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. RPP membantu guru dalam mengatur proses belajar agar lebih terstruktur dan sistematis. 3. Peningkatan kualitas pembelajaran. Administrasi kurikulum juga berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan beberapa cara. Di antaranya, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan berbasis student-centered learning agar siswa lebih aktif dalam belajar. Meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop agar mampu menerapkan kurikulum secara efektif. Menggunakan teknologi pendidikan seperti pembelajaran berbasis digital untuk meningkatkan interaktivitas dan efektivitas belajar. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global agar lulusan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Administrasi keuangan dalam pendidikan. Administrasi keuangan dalam pendidikan adalah proses perencanaan, pengelolaan, pencatatan, dan pengawasan dana pendidikan agar digunakan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. 1. Sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah, BOS, APBN APBD, orang tua, SPP, iuran, pihak swasta, CSR, serta donasi dan hibah. 2. Pengelolaan anggaran pendidikan meliputi penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan anggaran untuk operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik. 3. Akuntabilitas dan transparansi melibatkan pelaporan berkala, audit keuangan, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Administrasi kesiswaan adalah proses pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan, pembinaan, hingga pengawasan dalam lingkungan sekolah. Administrasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan akademik maupun non-akademik peserta didik. Berikut adalah 3 aspek utama dalam administrasi kesiswaan. 1. Penerimaan peserta didik baru. Proses seleksi dan pendaftaran siswa baru berdasarkan kebijakan sekolah dan standar pendidikan. Meliputi pengumuman penerimaan, pendaftaran, seleksi akademik, non-akademik, serta pengenalan lingkungan sekolah melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Bertujuan untuk menjaring siswa yang memenuhi kriteria serta membantu mereka beradaptasi dengan sistem pendidikan di sekolah. 2. Kegiatan ekstrakurikuler. Administrasi kesiswaan juga mencakup pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan minat dan bakat siswa di luar akademik. Contohnya seperti olahraga, seni, pramuka, organisasi siswa, OSIS, hingga klub sains dan teknologi. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan,
serta menyeimbangkan aspek akademik dan non-akademik. 3. Bimbingan dan konseling siswa, bertujuan untuk memberikan dukungan kepada siswa dalam menghadapi permasalahan akademik, sosial, maupun psikologis. Dilakukan melalui layanan bimbingan belajar, konsultasi pribadi, serta pendampingan dalam perencanaan karir atau studi lanjutan. Dengan adanya bimbingan dan konseling, diharapkan siswa dapat lebih memahami potensi diri dan mampu mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam proses belajar. Administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap fasilitas pendidikan guna mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan nyaman. Berikut adalah 3 aspek utama dalam administrasi sarana dan prasarana. 1. Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Pengadaan fasilitas mencakup perencanaan dan penyediaan sarana belajar seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta alat peraga pembelajaran. Pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap fasilitas tetap berfungsi dengan baik dan mendukung kegiatan belajar. Dengan pengelolaan yang baik, sarana pendidikan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama dan tetap memenuhi standar kualitas. 2. Optimalisasi pemanfaatan sarana belajar. Memastikan setiap fasilitas digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, seperti pemanfaatan laboratorium untuk praktik atau perpustakaan sebagai sumber literasi. Menjadwalkan penggunaan fasilitas agar tidak terjadi penumpukan atau ketidakseimbangan dalam pemanfaatannya. Mengembangkan sistem peminjaman dan penggunaan sarana agar lebih efisien dan tertata dengan baik. 3. Keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Administrasi sarana dan prasarana juga mencakup upaya menjaga keamanan lingkungan sekolah, termasuk pemasangan sistem keamanan, pengawasan area sekolah, serta manajemen kedisiplinan siswa dan tenaga pendidik. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman dengan pengelolaan kebersihan, taman sekolah, serta pengelolaan limbah agar suasana belajar lebih kondusif. Memberikan perhatian pada faktor ergonomi ruang belajar, seperti ventilasi, pencahayaan, serta tata letak fasilitas agar siswa dan guru dapat belajar serta mengajar dengan optimal. Kesimpulan, dari pembahasan tentang administrasi pendidikan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. 1. Administrasi pendidikan berperan penting dalam keberhasilan pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengkoordinasikan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan. Dengan administrasi yang baik, efektivitas proses belajar mengajar dapat ditingkatkan, serta kualitas layanan pendidikan dapat lebih terjaga. 2. Fungsi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mencakup beberapa fungsi utama, yaitu perencanaan, planning menyusun strategi dan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan, seperti perencanaan kurikulum, keuangan, dan fasilitas sekolah. Pengorganisasian, organizing mengatur dan mendistribusikan tugas serta sumber daya secara efisien agar tujuan pendidikan tercapai. Pelaksanaan, actuating mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh komponen pendidikan, termasuk tenaga pendidik, siswa, dan fasilitas, agar sistem berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan, controlling mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pendidikan untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. 3. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mencakup berbagai bidang yang saling terkait, di antaranya, administrasi kurikulum, mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum guna memastikan keberhasilan proses pembelajaran. Administrasi keuangan, mengatur anggaran, pengelolaan dana, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah. Administrasi kesiswaan, meliputi pengelolaan penerimaan siswa baru, pembinaan, hingga bimbingan dan konseling untuk menunjang perkembangan siswa. Administrasi sarana dan prasarana, menyediakan, memelihara, serta mengelola fasilitas pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Setelah menyimak materi yang diberikan, maka silakan kalian mengerjakan tugas pada pertemuan ini. Jawaban dibuat pada kertas folio bergaris ditulis tangan dan dijadikan dalam bentuk PDF dan kirim ke email yang tertera pada deskripsi video. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu pada video pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.